Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmia Ningsih dengan NIM 111 dari Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Corporate Governance dan ESG Risk Management yang diampu oleh Dr. Sultansyah SE MAK. Topik ini menjadi penting karena saat ini keberhasilan perusahaan tidak lagi dinilai hanya berdasarkan kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga berdasarkan bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang dikenal dengan ESG. Selain itu, semakin meningkatnya tuntutan transparansi dari investor, regulator, dan masyarakat menjadi corporate governance sebagai faktor penting dalam mendukung pengelolaan risiko ESG serta kualitas sustainability reporting. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan landasan teoritis kerangka TCFD, praktik akuntansi ESG, statika, serta kondisi penerapan ESG di Indonesia. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan pada slide berikutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengapa corporate governance dan ESG risk management menjadi topik yang penting dalam dunia bisnis saat ini. Yang pertama yaitu keberlanjutan sustainability. Perusahaan modern tidak lagi dinilai hanya dari kemampuannya menghasilkan laba. Saat ini masyarakat, investor, dan regulator juga memperhatikan bagaimana perusahaan mengelola dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, konsep sustainability atau keberlanjutan menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan jangka panjang. Yang kedua yaitu sustainability reporting. Sebagai bentuk akuntabilitas, perusahaan menyusun sustainability report yang berisi informasi mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan ini membantu pemangku kepentingan memahami bagaimana perusahaan menciptakan nilai sekaligus mengelola dampak yang ditimbulkannya. Yang ketiga yaitu corporate governance. Corporate governance berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Tata kelola yang baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan serta mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh manajemen. Dan yang terakhir yaitu tantangan di Indonesia. Meskipun isu ESG semakin berkembang, implementasi corporate governance yang mendukung sustainability reporting di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perusahaan masih berfokus pada kinerja keuangan jangka pendek sehingga pengungkapan ESG belum menjadi prioritas utama. Perubahan ekspektasi masyarakat membuat perusahaan tidak cukup hanya menunjukkan laba yang tinggi. Mereka juga harus membuktikan bahwa operasional bisnis dilakukan secara bertanggung jawab. Dalam konteks inilah sustainability reporting dan corporate governance menjadi saling berkaitan. Tata kelola yang baik membantu memastikan bahwa informasi ESG yang dilaporkan perusahaan bersifat kredibel, transparan, dan dapat dipercaya oleh investor maupun masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 teori utama yang menjadi landasan dalam memahami hubungan antara corporate governance, sustainability reporting, dan ESG risk management. Yang pertama yaitu stakeholder theory. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Oleh karena itu, keputusan perusahaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai kelompok yang terlibat. Yang kedua yaitu agensi teori. Teori ini menjelaskan adanya hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dalam hubungan tersebut dapat muncul konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Yang ketiga yaitu legitimasi teori. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan perlu memperoleh dan mempertahankan penerimaan dari masyarakat agar operasionalnya dapat terus berjalan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pengungkapan ESG. Ketiga kategori ini saling melengkapi. Stakeholder teori menjelaskan kepada siapa perusahaan bertanggung jawab.
Agensi teori menjelaskan mengapa pengawasan diperlukan, sedangkan legitimasi teori menjelaskan mengapa perusahaan terdorong untuk mengungkapkan informasi ESG kepada publik. Dengan memahami ketiga teori tersebut, kita dapat melihat bahwa sustainability reporting bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari strategi perusahaan untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya. Yang pertama yaitu stakeholder theory. Slide ini menjelaskan siapa saja pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan perusahaan. Yang pertama yaitu primary stakeholders. Kelompok ini memiliki pengaruh langsung terhadap keberlangsungan perusahaan. Yang pertama karyawan. Karyawan menyediakan tenaga kerja, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Investor atau pemegang saham. Investor menyediakan modal dan mengharapkan pengembalian investasi yang optimal. Dan yang terakhir pemasok. Pemasok memastikan ketersediaan bahan baku dan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua yaitu secondary stakeholders. Kelompok ini tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Pemerintah dan regulator. Pemerintah menetapkan regulasi yang harus dipatuhi perusahaan. Yang kedua media massa. Media berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap perusahaan. Yang terakhir kelompok masyarakat. Masyarakat dapat memberikan dukungan ataupun tekanan terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Yang selanjutnya yaitu agensi teori, menjelaskan konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik perusahaan dan manajemen. Dalam praktiknya, manajemen sering kali memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Kondisi ini disebut asimetri informasi. Akibatnya, manajemen dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri tetapi merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Corporate governance hadir untuk mengurangi resiko tersebut melalui pengawasan dewan komisaris, komite audit, serta sistem insentif yang mendorong pencapaian tujuan keberlanjutan. Dan yang terakhir legitimasi teori. Yang pertama yaitu memperoleh legitimasi. Perusahaan menggunakan pengungkapan ESG untuk memperoleh kepercayaan awal dari masyarakat dan investor. Yang kedua mempertahankan legitimasi. Pelaporan keberlanjutan secara konsisten membantu menjaga kepercayaan yang telah diperoleh. Dan yang ketiga yaitu memulihkan legitimasi. Ketika terjadi krisis atau skandal, perusahaan dapat menggunakan pengungkapan ESG sebagai sarana menunjukkan komitmen perbaikan. Legitimasi dapat dianggap sebagai izin sosial yang diberikan masyarakat kepada perusahaan. Jika masyarakat menilai perusahaan bertindak sesuai norma dan nilai yang berlaku, maka perusahaan akan memperoleh dukungan. Sebaliknya, jika perusahaan dianggap merugikan lingkungan atau masyarakat, legitimasi dapat hilang dan berdampak pada reputasi maupun kinerja bisnisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka Task Force on Climate Related Financial Disclosure atau TCFD yang menjadi acuan global dalam pengungkapan risiko terhadap perubahan iklim. TCFD merupakan salah satu kerangka internasional yang paling banyak digunakan untuk mengelola dan mengungkapkan risiko perubahan iklim. Kerangka ini membantu perusahaan menjelaskan kepada investor bagaimana mereka menghadapi tantangan iklim yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis di masa depan. Pilar pertama adalah governance. Fokusnya adalah bagaimana Dewan Komisaris dan manajemen mengawasi resiko iklim. Investor ingin mengetahui apakah isu keberlanjutan hanya menjadi slogan atau benar-benar menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategis perusahaan. Pilar kedua adalah strategi. Pada bagian ini, perusahaan harus menjelaskan bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi operasional, rantai pasok maupun profitabilitas bisnis. Salah satu alat yang digunakan adalah analisis skenario iklim. Misalnya jika suhu bumi meningkat 2 derajat Celcius atau 4 derajat Celcius. Pilar ketiga adalah risk management. Risiko iklim tidak boleh diperlakukan terpisah dari risiko bisnis lainnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola
resiko iklim melalui sistem manajemen resiko yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu metrik dan target. Perusahaan harus memiliki ukuran yang jelas mengenai kinerja keberlanjutannya, seperti jumlah emisi karbon yang dihasilkan serta target pengurangannya. Dengan adanya target yang terukur, investor dapat menilai keseriusan perusahaan dalam menjalankan komitmen ESG. Selanjutnya mengenai bagaimana isu ESG mempengaruhi praktik akuntansi dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Banyak orang menganggap ESG hanya berkaitan dengan sustainability report, padahal dalam praktiknya ESG juga mempengaruhi laporan keuangan perusahaan secara langsung. Pada aspek penurunan nilai aset, perusahaan harus menilai apakah aset yang dimiliki masih mampu menghasilkan manfaat ekonomi seperti yang diharapkan. Misalnya, sebuah pabrik berbasis batu bara dapat mengalami penurunan nilai karena adanya regulasi pengurangan emisi karbon. Selanjutnya adalah provisi dan kontingensi. Jika perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan di masa depan, maka biaya tersebut harus diakui sebagai provisi sesuai standar akuntansi yang berlaku. Pada asumsi arus kas, perusahaan perlu mempertimbangkan dampak perubahan iklim terhadap proyeksi pendapatan dan biaya. Misalnya, kenaikan harga energi atau penerapan pajak karbon dapat mengurangi arus kas masa depan. Kemudian, pada pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus menjelaskan bagaimana berbagai asumsi dan estimasi yang dipengaruhi oleh risiko ESG. Transparansi ini penting agar investor dapat memahami risiko yang mungkin mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Untuk kondisi ESG di Indonesia sendiri dan adopsi IFRS S2 menggambarkan tingkat kesiapan perusahaan di Indonesia dalam menerapkan standar pelaporan keberlanjutan global. 3% perusahaan menggunakan framework TCFD. Tingkat penggunaan TCFD masih sangat rendah. Sebagian besar perusahaan belum menerapkan pengungkapan resiko iklim secara komprehensif. Lebih dari 40% kesiapan adopsi IFRS S2. Banyak perusahaan belum siap menerapkan standar internasional. Keterbatasan sumber daya dan kompensasi menjadi hambatan utama. 87,6% fokus pada governance. Aspek governance lebih dominan dibandingkan lingkungan dan sosial. Perusahaan masih menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas sekunder. Hambatan adopsi IFRS S2 ada yaitu rendahnya penggunaan framework TCFD, kurangnya pengalaman ESG, budaya patriarkal dalam kepemimpinan perusahaan, dan lemahnya penegakan regulasi. Yang selanjutnya yaitu strategi percepatan adopsi, pelatihan ESG dan sustainability accounting, diversifikasi dewan direksi, dorongan dari investor dan regulator global, serta belajar dari perusahaan yang lebih maju dalam implementasi ESG. Data pada saat ini menunjukkan bahwa implementasi ESG di Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan. Penggunaan framework TCFD yang hanya sekitar 3% menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan belum memiliki sistem pengelolaan risiko iklim yang matang. Selain itu, tingkat kesiapan adopsi IFRS S2 yang masih di bawah 40% mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas dalam penerapan standar pelaporan keberlanjutan internasional. Menariknya, sebagian besar perhatian perusahaan masih berfokus pada aspek governance. Sementara itu, aspek lingkungan dan sosial seringkali mendapatkan perhatian yang seimbang. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya pengalaman ESG, keterbatasan sumber daya manusia, budaya organisasi yang belum mendukung keberlanjutan, serta regulasi yang belum sepenuhnya efektif. Untuk mempercepat adopsi IFRS S2 diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan ESG, perbaikan struktur tata kelola perusahaan, serta dorongan dari investor dan regulator yang semakin menuntut transparansi keberlanjutan.
Dan yang terakhir mengenai kesimpulan dari pembahasan materi yang saya jelaskan. Kesimpulan pertama menegaskan bahwa corporate governance merupakan fondasi utama dalam keberhasilan implementasi ESG. Tanpa tata kelola yang baik, pengelolaan resiko berkeberlanjutan akan sulit dilakukan secara efektif. Kesimpulan kedua menunjukkan bahwa stakeholder teori, agensi teori, dan legitimasi teori memberikan penjelasan yang saling melengkapi mengenai alasan perusahaan melakukan pengungkapan ESG. Yang ketiga, menyoroti perubahan peran profesi akuntan. Saat ini akuntan tidak hanya bertugas menyusun laporan keuangan, tetapi juga berperan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkap resiko keberlanjutan. Dan yang terakhir menunjukkan bahwa standar global seperti TCFD dan IFRS S2 semakin penting dalam peningkatan kualitas pelaporan ESG. Standar tersebut membantu perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dapat dibandingkan. Pada akhirnya, ESG risk management harus dipandang sebagai investasi strategi untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola risiko dengan baik akan memiliki ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai corporate governance dan ESG risk management. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sajikan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.